Oke, saya kembali sedikit menyelesaikan satu bagian mengenai jangan berdusta. Sebab hidup dusta adalah hidup yang ingin menang sendiri. Atau kata lainnya, hidup dusta adalah egois. Inilah tabiat iblis yang seringkali iblis taruh di dalam hidup manusia. Dan Alkitab berkata iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga setiap kehidupan berdusta adalah orang egois yang tidak hidup dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya Allah ingin menuntut kita agar dusta itu dibuang. Mungkin sedikit demi sedikit, tidak sekaligus saudara. Tapi paling tidak perubahan terjadi tahap demi tahap untuk tinggalkan dusta. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 24. Amsal 4:24. Buanglah mulut serong daripadamu. Buanglah mulut serong daripadamu. Terus? Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Iya, puji Tuhan. Yang namanya ketidakbenaran yang seringkali terucap saudara. Kesaksian palsu dan lain-lain saudara. Itu harus dibuang. Jangan sampai terus dipertahankan di dalam bibir lidah kita. Sebab itu kotoran yang iblis titip di bibir lidah. Dan kalau kita tidak buang itu, risikonya berat saudara. Kalau orang berdosa itu banyak kali suka menyangkal. Untuk apa? Kebenaran diri sendirinya. Itu yang saya katakan tadi, orang berdusta itu orang egois. Jadi agar mulut kita tidak menjadi kotor akibat dusta, Salomo berkata dalam Amsal tadi, buang. Mengapa dibuang? Sebab dusta membuktikan hidup di dalam suatu kegelapan. Dan orang berdusta itu orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Kita buktikan dulu ya, 1 Yohanes 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, terus namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Iya, kalau kita omong kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita hidup gelap. Gelap itu kata lainnya dusta itu kan dosa. Dosa itu gelap saudara. Sekali lagi perhatikan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ya, namun kita hidup di dalam kegelapan, terus kita berdusta. Ya, terus. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Kenapa tidak melakukan kebenaran? Kita lompat ayat 8. Perhatikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, iya, perhatikan, maka kita menipu diri kita sendiri. Terus? Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yaitu saudara, bagaimana mau melakukan kebenaran sementara tidak ada kebenaran dalam diri? Kenapa tidak ada kebenaran? Hidupnya gelap. Gelap yang paling kental yang terjadi setiap saat, yang paling gampang dilakukan oleh kita adalah dusta. Dan dusta itu adalah orang sombong, bukan hanya egois. Pertama, orang yang suka berdusta membuktikan tidak punya kebenaran sehingga tidak mampu, tidak bisa melakukan kebenaran. Kita lanjut lagi. 1 Yohanes 2 21-22. 1 Yohanes 2 21-22, perhatikan. Aku menulis kepadamu, ya, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, terus, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Amin. Jadi orang berdusta tidak punya kebenaran. Sekalipun dia berkata saya rajin ibadah, saya dengar firman yang adalah kebenaran, tapi kalau tetap berdusta sama dengan tidak punya kebenaran, sehingga tidak mampu hidup di dalam melakukan kebenaran. Lanjut, perhatikan ayat 22. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Terus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, jadi seorang pendusta adalah orang yang tidak punya kebenaran sehingga tidak bisa melakukan kebenaran. Dan seorang pendusta adalah seorang antikris yang tidak punya kebenaran sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan mau ajar kita hukum ke-9 merupakan butir kelima di dalam loh batu yang kedua.
harus tertukik di hati kita. Jangan dihilangkan. Sebab kalau hilang berarti kita jadi pendusta. Tapi kalau hukum itu ada berarti kita tidak berdusta. Karena firman bilang jangan berdusta. Kalau kita seringkali hidup dalam dusta, mari kita perhatikan bagaimana cara Allah untuk menolong menyelesaikan apa yang seringkali terjadi di dalam bibir lidah kita. Ada cara Tuhan untuk menyelesaikan itu. Cara yang pertama, Injil Markus pasal 9. Ya, Markus 9 ayat 14 kita mulai baca, perhatikan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Terus? Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ahli Taurat mengerumuni murid-murid bersama orang banyak dan sedang mempersoalkan satu perkara. Perkara apa ini? Ayat 15, perhatikan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Terus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ada apa ini? Masalah apa ini kira-kira begitu saudara? Ayat 17 langsung saudara ya. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Terus? Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dia kerasukan roh yang membisukan dia, saudara. Ada roh di dalam dia yang membuat dia bisu. Bisu itu berarti tidak bisa berbicara. Ini persoalannya, ayat 18, perhatikan. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Terus? Lalu mulutnya berbusa. Mulutnya berbusa. Terus tambah saja. Giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Terus? Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak mampu, sabar dulu. Mereka tidak sanggup melakukannya. Itu murid-murid Yesus, saudara. Haleluya. Tiap kali roh itu masuk, anak ini menjadi kejang. Mulutnya busa, giginya bunyi-bunyi, krek-krek, begitu saudara. Ini tandanya emosi daging. Bisu. Karena bisu di sini secara rohani. Tidak bisa berbicara tentang tidak bisa menyaksikan tentang firman. Ini cerita dulu yang terjadi. Tapi kita tidak bicara bahwa ke zaman dulu. Kita rohanikan. Bahwa sakit yang membisukan dia atau kerasukan yang membisukan dia ini saudara adalah bisu secara rohani. Tidak bisa berbicara menyaksikan tentang firman saudara. Tapi jasmaninya bisa berbicara. Nah itu banyak kali terjadi bagi orang Kristen. Tapi kotor yang keluar. Kotorannya apa? Dosa banyak. Dusta itu kotor bagikan busa yang kotori mulut. Mungkin perlu kita langsung pada ayat berapa saja? 25 ya. 25 perhatikan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Perhatikan. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau. Keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Keluar. Berarti Siapa yang usir? Yesus. Itu dulu fisik saudara. Tapi bagi kita sekarang dia kuasa firman yang hidup. Mengusir roh itu. Jadi kalau kita hargai firman Allah. Berkuasa untuk membersihkan bibir lidah kita. Karena bibir lidah itu kotor. Busanya keluar sebab ada roh yang masuk di dalam. Rohnya siapa? Roh iblis. Yang tidak punya kebenaran itu saudara. Sehingga kotori mulut dengan suka berdusta. Jadi poin pertama, cara Tuhan menyelesaikan mulut kita yang kotor akibat dusta dengan cara roh itu diusir oleh Yesus. Siapa Yesus? Kuasa dari firman yang hidup. Yang kedua, cara Tuhan menyelesaikan mulut kita yang kotor. Bagaimana caranya? Yesaya pasal 6. Yesaya pasal yang ke-6, saudara.
Langsung pada ayat yang ke-6, bagaimana kata firman Tuhan, perhatikan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Daripada malaikat itu terbang mendapatkan aku. Jadi ini serafim ini bagaikan utusannya Tuhan, ya. Itu adalah malaikat, saudara. Dan ternyata ayat 6 sekali lagi perhatikan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ya, terus. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Terus. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Iya, kesalahan apa? Dosa apa? Nah, ayat 5. Perhatikan. Lalu kataku, celakalah aku. Terus. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku ini seorang yang najis bibir. Najis bibir karena suka Kalau gosip enggak usahlah kita bicara. Tapi banyak kali gosip itu gosip dusta juga, saudara. Seperti itu tadi saya saksikan. Kok saya aktivitas di rumah dalam pelayanan begitu bagus, mantap, cantik, saudara. Saya lagi berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Kok saya di luar digosip? Sudah sakit sekarat mau mati. Aduh, susah ini, saudara. Tidak usah kita bicara itu. Kita ulangi ayat 5. Perhatikan. Celakalah. Lalu kataku. Celakalah aku. Terus. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Terus. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Akhirnya dia pun ikut najis bibir. Karena satu bangsa itu semua najis bibir, suka gosip, suka dusta. Wah, satu bangsa kalau semuanya seperti ini, maka jadi apa itu bangsa itu, saudara? Kotor semua mulutnya, berbusa semua mulutnya, saudara. Lantas, perhatikan. Namun mataku telah melihat sang raja. Terus, yakni Tuhan semesta Tuhan alam. itu adalah raja, saudara. Tuhan semesta alam, dia adalah raja. Haleluya. Sekali lagi ayat yang ke-6, kita lanjut. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Terus. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ini saudara ya. Mungkin saya tidak panjang lebar dulu, tetapi bara itu diambil dari atas mezbah. Dan bara itu disentuh pada bibir lidah yang tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Dan diberkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kesalahan najis bibir, dosa suka berdusta, suka bergosip dusta, saudara, telah diampuni. Berarti ada tanda pertobatan di bibir lidah daripada si Yesaya. Poin pertama, roh itu diusir oleh Yesus agar jangan sampai roh itu masuk merasuk anak itu dan tetap busa keluar dari mulutnya. Yang kedua, di mulut itu mulut disentuh oleh bara dari Tuhan. Apa tujuannya? Agar dosanya diselesaikan oleh Tuhan. Bibirnya tidak najis lagi. Bibirnya sudah bertobat karena ada bara api pertobatan, saudara. Sehingga setiap kehidupan yang mengalami tanda pertobatan pada bibir lidah adalah hidup yang berkata benar. Jika ya, katakan tidak. Begitu, saudara. Coba kita lengkapi satu ayat terakhir. Matius pasal yang kelima, ya. Biar ini menjadi satu ayat terakhir. Matius 5 ayat 37, apa kata Yesus? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan tidak. Oh, salah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Berarti kalau itu benar, katakan benar. Kenapa bisa? Siapa yang bisa berkata demikian? Adalah orang yang telah mempunyai bibir tanda pertobatan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Yuk, terus? Jika tidak, ya,
hendaklah kamu katakan tidak. Ya, terus perhatikan. Apa yang lebih daripada itu berasal kalau dari banyak si jahat. bicara berarti semua itu berasal dari si. Karena biasa banyak bicara itu ujung-ujungnya dusta. Kalau itu ya, omong ya. Kalau itu tidak, omong tidak. Selebihnya daripada itu, dengan kata lain Tuhan ingin bibir lidah jadi rohani. Tidak ada dusta. Siapa yang tidak ada dusta? Pengikut anak domba di dalam Wahyu 14 itu ya, kita tambah sudah terakhir dari terakhir ya. Terakhir dari terakhir. Wahyu 14 ya. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 14 ayat berapa itu? Ya, 14 ayat 4 dan ayat yang kelima ya. Perhatikan Wahyu 14 ayat 45, perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Ya, terus dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, terus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Ya. Kemana saja ia pergi. Terus. Mereka ditebus dari antara manusia. Ya. Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Perhatikan ayat 5 dan di dalam mulut mereka ya tidak terdapat dusta. Terus mereka tidak bercela. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Mulutnya tidak ada celah. Tidak ada jangan beri celah, dusta masuk dalam mulut. Sehingga kita bukan tambah berdusta, tapi makin hari makin kurang di dalam karena tidak ada celah untuk dusta masuk dalam mulut, saudara. Siapa? Pengikut anak domba itu kan Kristus toh? Sang mempelai pria surga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.